Perkenalkan, saya Ade Ruli Febriansyah. Saya dari Yapika Action Aid. Apa yang saya dapatkan dari pelatihan Vibrant Batch 37 ini adalah saya mendapatkan perspektif baru terkait bagaimana merespon sesuatu, terutama saya membayangkan beberapa hal yang ada di pekerjaan. Beberapa hal di pekerjaan seperti misalnya beberapa keputusan yang saya ambil seringkali reaktif dan tidak berdasarkan atau tidak terstruktur. Tapi ketika mendapatkan pengetahuan baru di Vibrant ini, saya akhirnya menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam setiap mengambil keputusan, terutama keputusan yang sifatnya strategis untuk kedepannya. Dan yang saya rasakan saat ini, saya cukup bergembira dan mampu untuk mengikuti seluruh sesi, mungkin ya saya bisa gitu. Iya, untuk selanjutnya yang jelas yang akan saya lakukan setelah pelatihan ini, saya akan coba untuk langsung mengimplementasikan terutama kepada tim saya yang di Yapika Action Aid, yaitu ke tim retention, untuk bisa segera mengambil beberapa keputusan yang memang beberapa bulan lalu sedang menggantung dan harus segera diambil keputusannya seperti apa, karena itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Saya Yanti, saya dari perusahaan konsultan di Bogor. Terima kasih ya. Saya di sini mengikuti pelatihan fasilitasi Vibrant. Sudah ini hari ketiga. Rasanya sangat menggembirakan dan puas ya, terutama dengan beberapa hal yang sebelumnya saya belum mempelajari secara keilmuannya, hanya dari teman-teman saja. Tapi yang sudah kita lakukan di sini selama 3 hari ini, itu kita diajak untuk bagaimana sih membedakan antara fasilitasi klasik, Vibrant, dan adaptif. Kita juga dibangkitkan otak kanan kita untuk berpikir itu melalui metode-metode yang kece banget pokoknya. Diajak memikirkan masa lalu, kemudian diajak bermimpi, dan itu juga diajarkan untuk kita merangkai menjadi sebuah kalimat yang mengalir, sehingga itu mungkin ya cara-cara dari Vibrant fasilitasi ini yang secara tidak langsung diajarkan ke kami melalui praktik-praktik yang kami lakukan. Pokoknya keren banget, rasanya puas banget, gak nyesel ikutan ini 3 hari, gak nyesel direkomendasiin sama temen-temen untuk ikutan ini, top pokoknya. Semoga sukses untuk Inspirit, semakin terdepan dan juga semakin membuat kami lebih kreatif ya. Jadi oke lah pokoknya. Perkenalkan, nama saya Yanik Dwi Astuti, saya dari Kementerian Kehutanan. Saya sangat senang sekali mengikuti training pada kali ini. Kita bisa belajar mengenai Classic Facilitation, Vibrant Facilitation, dan Adaptive Facilitation. Di sini tim pengajarnya sangat luar biasa. Kita sangat happy selama pembelajaran. Saya sangat senang sekali dengan pembelajarannya. Kita banyak sekali metode yang diajarkan, kemudian suasana ruangannya sangat kreatif sekali, jadi kita bisa belajar sambil bergerak dan juga happy sekali. Nah, setelah dari pelatihan ini, saya mempunyai rencana aksi. Nanti waktu ada mengadakan suatu pelatihan atau mungkin suatu fasilitasi dengan generasi muda, saya akan berusaha mengaplikasikan dari ilmu yang sudah saya dapat selama 3 hari di pelatihan ini. Saya akan berusaha mengkolaborasikan mengenai Classic Facilitation, kemudian Vibrant Facilitation, dan Adaptive Facilitation. Semoga para genris yang nantinya menerima materi itu bisa memahami dengan baik atas yang diterima selama pelatihan. Sangat keren banget dari Inspirit mengenai pelatihan yang sudah diadakan, yaitu Vibrant 37. Halo, saya Ica dari Yapika Action Aid. Apa yang saya pelajari dari kegiatan Vibrant ke-37 ini adalah
bagaimana kita tuh melihat sudut pandang orang, bukan cuman sudut pandangnya aja, tapi background apa yang menyebabkan dia memilih keputusan tersebut gitu. Karena kan kalau di dunia kerja itu kita jadi kayak harus punya beberapa versi sebagai manusia gitu ya. Misalnya kayak aku berhubungan sama dua karakter, misalnya ke donor itu kan beda banget komunikasinya, ke rekan kerja tuh beda juga cara komunikasinya. Nah kalau ke donor kan kita kayaknya akan lebih sangat berempati, akan sangat kasih full service lah ke mereka ya. Tapi kalau ke rekan kerja tuh kadang-kadang kita nggak punya kesabaran yang sama untuk melihat perspektif mereka, kenapa berbeda sama kita gitu. Nah di sini tuh aku belajar untuk itu. Oh ternyata dia begitu karena itu ya, dan ternyata tapi sebenarnya ternyata tujuannya tuh sama gitu. Ternyata tuh niat baiknya tuh sama gitu. Jadi aku belajar itu untuk melihat jangan cuma dari kenapanya, tapi apa penyebabnya dia bisa membuat keputusan itu. Perasaan aku sebenarnya seneng, happy. Jadi sebenarnya tuh waktu aku baru masuk ke Yapika ada duluan, aku nggak tahu dia vibran keberapa nomor berapa, tapi mereka sudah lebih dulu datang. Pas aku tahu kegiatannya, aku tuh langsung mengajukan diri ke Mbak Akis. Aku bilang, Mbak, aku kalau ada kegiatan kayak gini aku mau ya, aku mau banget. Terus ternyata tuh kemarin ditawarin sama Mbak Tuti, Cak mau nggak? Udah, aku mau banget Mbak. Jadi aku perasaan tuh seneng banget bisa ikut kegiatan ini, karena kayaknya kegiatan ini aku butuhkan. Karena aku sebenarnya dari corporate pindah ke NGO tuh sangat berat ya transisinya, karena ternyata beda budaya dan lain-lain gitu. Jadi sini aku lebih, karena corporate itu kurang rasa, kayak tadi Bapak Dani bilang, kita semua pakai logik, nggak pakai hati gitu. Nah pas masuk NGO ternyata hati banyak dipakai, dan itu ternyata susah sama orang yang logik. Jadi ya aku seneng banget dapat pelajaran banyak banget di sini. Yang kedepannya aku lakukan adalah memperbaiki komunikasi ke donor sama tentunya ke rekan kerja, karena sekarang aku kan sudah punya tim ya, dan ternyata punya tim 1-2 itu beda banget ketika timnya sekarang 5. Jadi kayak satu karakter orang beda-beda ya, cara belajar mereka juga beda-beda ya. Nah gimana tuh yang kayak dia adaptif, kayak aku tuh harus kayak gak sabar kayak lama banget nih nggak bisa gitu ya emang aku harus melihat prosesnya dia sampai dia akhirnya bisa. Aku lakukan ke depannya adalah mengembangkan tim jadi lebih baik, biar juga visi misi organisasi juga dapat terwujud lebih baik, dapat terwujud dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Saldi. Saya berasal dari Lembaga Pengelolaan Desa, yaitu dinaungi oleh Lembaga KPSK. Saya berada di sini mengikuti latihan Vibran yang ke-37 yang dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari, dan ini adalah pada hari yang ketiga. Dalam perjalanan pelatihan ini begitu banyak hal yang saya dapatkan, terutama tentang arti kerjasama, komunikasi, dan beradaptasi terhadap lingkungan ataupun teman-teman yang meskipun dari berbagai tempat ataupun kebiasaan yang berbeda-beda, tapi kita mempunyai tujuan yang sama dalam mengikuti kegiatan latihan ini. Dan yang saya harapkan dalam pelatihan ini, apa yang saya dapatkan di sini dapat saya terapkan di kampung halaman saya, terutama di tempat saya bekerja. Halo, perkenalkan, nama saya Ajeng Larasati, biasa dipanggil Ajeng. Saya dari Yapika. Di sini mengikuti pelatihan fasilitasi Vibran angkatan 37. Apa yang saya pelajari selama 3 hari ini tentu saja soal teknik-teknik fasilitasi dan sebenarnya esensi dari masing-masing teknik gitu ya, mulai dari yang classic facilitation, Vibran, kemudian adaptive facilitation. Hal lain mungkin sebenarnya bukan hal yang baru, tapi menyadari kalau sebenarnya apa yang sudah dilakukan selama ini tuh ada teorinya gitu ya, atau ini adalah sesuatu yang memang scientific bisa dibilang gitu. Mungkin selama ini saya sudah melakukan classic facilitation ataupun Vibran dan juga mungkin adaptif gitu, tapi ketika didiskusikan di ruang ini selama 3 hari jadi mulai make sense aja gitu. Dan sebenarnya juga 3 pilihan ini bukanlah pilihan-pilihan yang saling menegasikan satu sama lain, tapi sebenarnya juga kita bisa memakai satu sama lain bergantian gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya.
Dan apa yang saya rasakan tentunya senang karena ketemu dengan teman-teman baru, dan saya suka karena ruangnya itu setara, meskipun bisa dibilang juga saya salah satu yang paling muda gitu ya di sini, tapi saya nggak ngerasa ada gap di sini. Dan rasanya tadi sih lebih ke bisa vulnerable juga gitu, berbagi sama teman-teman di sini. Jadi kehangatan itu ada sih di 3 hari terakhir. Apa yang pengen saya bawa dari pengalaman 3 hari ini, tentu selain teknis fasilitasinya, saya juga pengen bisa belajar lebih canggih dalam menciptakan ruang aman mungkin ya. Jadi fasilitasi tidak hanya tekniknya saja atau tools-toolsnya, tapi saya juga pengen belajar menavigasi forum gitu, supaya semuanya bisa sharing, semua bisa merasa ini adalah ruang aman bersama. Dan dari situ mungkin pelan-pelan peserta atau orang yang berinteraksi sama kita itu juga mulai membangun kekuatan dalam dirinya sendiri dan mendorong adanya aksi kolektif gitu ya. Bisa dimulai dari yang kecil-kecilan dulu, mungkin di dirinya sendiri atau di komunitasnya, dan ketika sudah mulai terbangun gitu ya kepercayaan dirinya, saya pengen mendorong aksi yang lebih besar. Gitu sih, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rian Herianto, biasa dipanggil Rian. Saat ini saya sedang bekerja di Prefer by Nature, sebuah lembaga, dan saya berasal dari Jambi. Perasaan saya happy tentunya, karena bertemu dengan teman-teman banyak sekali dari berbagai organisasi dan juga dari instansi, dan banyak sekali sharing-sharing pengalaman dan pembelajaran dari teman-teman lainnya. Selama 3 hari ini mengikuti training, banyak sekali ya input tambahan, terutama untuk saya sendiri. Pertama, kita belajar bahwa menjadi fasilitator itu sangat penting, bukan hanya untuk memimpin forum atau memimpin rapat, tetapi kita juga belajar bagaimana seni menghidupkan proses diskusi, dan juga bagaimana kita mengelola konflik, perbedaan pendapat, dan juga bagaimana kita membuat ruang diskusi menjadi lebih produktif. Tentunya dari hasil pelatihan 3 hari ini akan menjadi sebuah input yang sangat baik yang bisa kita adaptasi dan kita implementasikan di pekerjaan, di lingkungan, ataupun secara personal ke depannya. Hai, nama saya Lucy Arunggiari, saya biasa disapa Lucy. Saya bekerja di organisasi Menjadi, kemudian saya berasal dari Jayapura, Papua. Tapi asal saya sebenarnya dari Kepulauan Yapen, Serui. Yang saya pelajari di 3 hari ini adalah klasik fasilitasi, kemudian vibrant fasilitasi, dan juga adaptif fasilitasi. Sebenarnya banyak hal sekali yang saya dapatkan, bukan saja tentang pengertian dari ketiga fasilitasi itu, tetapi saya menggali potensi apa yang ada dalam diri saya, kemudian bagaimana nantinya ketika saya turun ke lapangan bertemu dengan organisasi-organisasi yang mana nanti saya bekerja, bagaimana menerapkannya. Sebelumnya saya harus membangkitkan mimpi saya dulu, sebelumnya saya harus belajar bagaimana bisa menerima keadaan-keadaan yang bisa berubah kapan saja. Dan harapan saya ke depan setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa menerapkan apa yang saya dapatkan di sini. Kemudian itu bukan saja bermanfaat buat saya, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan organisasi-organisasi yang mana nanti saya bekerja sama. Terima kasih. Saya Yusuf dari GIZ for Climb. 3 hari mengikuti kelas dari Inspirit ini, banyak hal yang saya dapatkan terkait dengan seperti apa classical facilitation, kemudian vibrant facilitation dan adaptive facilitation. Hal-hal itu yang saya pelajari itu kemudian menambah insight baru, pengetahuan baru, dan pengalaman baru bersama teman-teman. Sebenarnya jujur saja saya kecewa dengan Inspirit, karena saya mengharapkan di awal bahwa kegiatan ini mungkin kita akan melakukan dengan textbook, tapi ternyata ternyata lebih menarik ya yang disampaikan, jauh dari ekspektasi saya. Materi-materi dibawakan dengan sangat menarik, tidak monoton, dan begitu padat dengan
informasi, pengetahuan yang menambah pengetahuan baru bagi saya. Apa yang saya dapatkan ini insya Allah akan menjadi pengetahuan yang akan saya bagikan pada kelompok-kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial yang insya Allah akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas maupun kesejahteraan mereka. Demikian dan terima kasih. Halo, nama saya Oming. Saya sebenarnya adalah alumni Vibrant 28. Itu sekitar 8 tahun lalu. Dan kali ini di tahun 2026 saya ikut lagi di Vibrant 37. Sebenarnya alasannya kenapa ikut lagi karena tertarik ngelihat kurikulumnya. Oh, ternyata ada nih fasilitasi adaptif. Harapannya saya akan mempelajari hal baru yang berbeda dari yang saya pelajari waktu 8 tahun lalu. Dan itu bener banget. Jadi di fasilitasi Vibrant 37 ini yang saya pelajari baru di sesi kali ini adalah saya belajar tentang fasilitasi mulai dari dasar, dari klasik, dari Vibrant, lalu adaptif. Jadi ibarat Lego, pengetahuan saya tuh dibangun dari bawah, lalu naik dan naik. Dan itu berbeda banget sama 8 tahun lalu yang mana saya belajar cuma Vibrant aja nih. Jadi di tahun ini saya merasa bahwa pengetahuan saya tuh semakin lengkap. Ibarat seri itu lengkap gitu. Jadi yang saya rasakan adalah saya ngerasa seru banget, menyenangkan, dan kenalan juga dengan teman-teman baru yang juga keren-keren. Jadi saya merasa beruntung banget nih bisa ikut fasilitasi Vibrant 37. Apa yang ingin saya lakukan setelah ini adalah saya pengen banget pakai ilmu klasik, Vibrant, dan adaptif untuk mendampingi atau membantu teman-teman komunitas seni budaya di seluruh Indonesia kalau bisa. Dan dengan lengkapnya pengetahuan saya jadi punya kemampuan untuk mengidentifikasi konteks, kondisi teman-teman komunitas itu butuhnya yang mana sih? Butuh yang klasik, butuh yang Vibrant, adaptif, atau kombinasi ketiganya. Jadi terima kasih untuk Inspirit untuk bikin sesi tahun ini, dan kalau bisa tahun depan bikin lagi supaya saya bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Halo, perkenalkan saya Sahnas. Saat ini saya tergabung di dalam Koalisi Ekonomi Membumi sebagai Project Manager Advokasi. Selama training fasilitasi Vibrant angkatan 37 oleh Inspirit ini saya mempelajari banyak sekali hal, terutama adalah untuk tidak takut masuk ke dalam ranah yang lebih personal, lebih mendalam lagi, dan menggali baik itu dari masa lalu kita, kekuatan kita, ataupun mimpi-mimpi kita sebagai bahan bakar dari fasilitasi yang akan kita lakukan. Perasaan saya sendiri sejak hari pertama hingga hari ini hari terakhir, saya banyak terkagum-kagum sebetulnya. Banyak sekali metode yang belum pernah saya coba sebelumnya. Dan akhirnya saya juga melihat bahwa banyak sekali yang bisa saya implementasikan di dalam kerja-kerja saya ke depannya, baik itu melalui pekerjaan full time saya di Koalisi Ekonomi Membumi, yaitu lebih kepada mengorkestrasi banyak aktor di dalam sebuah ekosistem rantai nilai bioekonomi, maupun juga dalam kehidupan pribadi saya dan kehidupan saya berkomunitas di luar pekerjaan utama saya. Oke, selamat sore kawan-kawan Vibrant 37. Perkenalkan, saya Ito. Saya dari Preferred by Nature, lembaga yang bergerak dalam konservasi hutan dan juga pertanian sustainability agriculture. Sebelumnya terima kasih banyak ke Inspirit, keren banget acaranya, udah membukakan pengetahuan kami terkait dengan fasilitasi gitu. 3 hari ini seru banget, saya dapat banyak pembelajaran, fasilitasi klasik, fasilitasi Vibrant, sama dan fasilitasi adaptif. Kesemuanya itu saya kira dibutuhkan di pekerjaan saya. Di klasik kita lihat struktur gimana fasilitasi, di Vibrant gimana kita bisa naikin energi dan keceriaan dalam proses fasilitasi, dan yang terakhir pasti fasilitasi adaptif. Kita harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lapangan, dan saya kira 3 hari ini semua metode itu saling menyempurnakan. Terima kasih banyak sekali lagi. Kedepannya mungkin sangat berguna banget, dan
pastinya akan diaplikasikan di pekerjaan saya untuk memfasilitasi petani dan juga membangun konservasi lingkungan yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Almira dari Koalisi Ekonomi Membumi atau KEM. Iya, jadi apa yang dipelajari selama Facilitation Vibrant ke-37 sebenarnya cukup banyak karena 3 hari. Kita di hari pertama tuh belajar tentang Classical Facilitation, di hari kedua belajar tentang Vibrant, terus hari ketiganya tuh juga belajar tentang Adaptive Facilitation. Overall tuh sebenarnya yang dipelajarin gimana bisa nge-manage proses fasilitasi sih, dan menggabungkan dari teori-teorinya dan bentuk aplikasinya tuh sebenarnya gimana gitu. Selain itu aku ngerasa pembelajarannya tuh seru banget. Kita diberi kayak kanvas bebas untuk berkreativitas, buat berinovasi. Metode-metode yang digunakan tuh juga out of the box banget ya, karena tiba-tiba disuruh bikin puisi, tiba-tiba disuruh nyanyi, tiba-tiba disuruh bikin lagu gitu. Tapi ternyata berhasil dan it works ya gitu. Jadi seru banget sih, metode-metodenya baru dan unik-unik. Selain itu after this kayaknya selain mau ngarahin teman-teman untuk ikut fasilitasi Vibrant juga, sebenarnya lebih kayak pengen menerapkan gitu sih, ngebawa emosi positif yang didapatkan di sini dan gimana bisa ngasih harapan ke dampak yang lebih luas buat teman-teman, gak hanya ke tim sekretariat dari KEM tapi juga ke anggota-anggota KEM. Perkenalkan, nama saya Danan Hadi. Saya dari CIYT Forkland, Forest Climate Protection Program. Selama 3 hari saya ikut pelatihan Vibrant 37 ini, banyak sekali hal yang saya peroleh tentang bagaimana peran seorang fasilitator untuk mengawal suatu proses diskusi, bagaimana mengelola dinamika dalam diskusi, kemudian bagaimana supaya diskusi itu menghasilkan hal yang berdampak dan juga berkelanjutan. Dari metode dan proses pembelajaran itu sangat bagus, kemudian sangat dinamis, sehingga peserta itu tidak menemui hal-hal kejenuhan, jadi bisa ikut berpartisipasi dengan bagus, dan itu sangat memberikan sisi positif pembelajaran itu. Bagaimana kita melakukan fasilitasi beberapa metode, mulai dari klasikal, vibrant, termasuk yang adaptif. Kemudian dari pembelajaran ini itu tentunya bisa kita aplikasikan secara baik untuk mendukung pekerjaan saya. Selanjutnya dari pembelajaran ini tentunya ini sangat aplikatif ya. Dari pembelajaran ini bisa kami gunakan untuk memperbaiki bagaimana kami memfasilitasi suatu pelatihan yang biasanya kita lakukan dalam pengembangan kapasitas mitra-mitra kami. Tentunya pembelajaran ini sangatlah bagus untuk diterapkan dalam perbaikan bagaimana kami memfasilitasi sebuah peningkatan kapasitas atau pelatihan. Halo, nama saya Lugas. Saya partisipan pelatihan Facilitation Vibrant 37. Dan 3 hari ini saya belajar banyak sekali tentang cara-cara atau seni-seni menghadapi kekeosan dalam memfasilitasi dan juga memahami hal-hal yang terjadi ya ketika kita memfasilitasi itu. Yang saya rasakan itu sangat menyenangkan. Kehangatannya juga ada dari setiap partisipan dan juga dari mentornya kece-kece, teman-temannya seru-seru. Jadi saya senang sekali ada di sini. Dan untuk kedepannya saya berharap apa yang saya dapat di sini itu bisa membantu saya dalam mendesain lagi ketika saya memfasilitasi, dan untuk kedepannya ini yang waktu cepat ya saya ada proses fasilitasi, dan doakan semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Nama saya Alma, saya dari KPSK. Saya ikut pelatihan fasilitasi adaptif Vibrant angkatan 37. Yang saya rasakan pada saat pelatihan selama 3 hari ini begitu luar biasa, dan banyak takjub, kagum terhadap sesama peserta, apalagi terhadap fasilitator dari Vibrant atau Inspirit. Lalu selain hal luar biasa itu, saya juga merasakan
haru karena harmonisnya, terikatnya hubungan terkoneksi satu sama lain di antara peserta yang menjadikan seperti rasa keluarga ya. Makanya mungkin hari ketiga ini cukup mengharukan nanti di akhir karena sedih gitu, akan mengenang bagaimana kita bisa terkoneksi satu sama lain. Lalu yang dipelajari selama pelatihan ternyata fasilitasi itu sangat penting. Dan fasilitasi itu punya berbagai jenis dan strategi yang harus dilakukan pada saat fasilitasi gitu. Dan menjadi fasilitator yang baik itu juga harus punya dasar ilmunya gitu. Karena memang fasilitator itu harus bisa mengikuti gitu alur atau dinamika peserta gitu. Yang saya pelajari ternyata ada 3 fasilitasi. Yang pertama itu dari klasik, lalu ke vibrant, dan yang ketiga itu adaptif gitu. Dan yang akan saya lakukan mencoba menggunakan 3 jenis fasilitasi itu dari klasik, vibrant, dan adaptif pada saat nanti ada kegiatan di program Inisiatif Kayan Hilir yang didampingi oleh KPSAK.